50 PA+++. Harap dicatat kulit aku sawo matang dan ini hasilnya di kulit yang sawo matang. Yang kemarin penasaran sama sunscreen yang peeling banget parah ini, tonton videonya sampai selesai ya. Pakai double kamera dan ternyata aku shock. Ini tuh warnanya putih banget, putih literally kayak pilox warna putih. Menurut kalian ini white cast atau tone up? Sebenarnya udah agak... Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku Jiglisius. Hari ini aku akan biasanya aku ngasih rekomendasi produk yang menurut aku paling the best, yang menurut aku paling bagus, yang menurut aku kalian wajib punya. Tapi hari ini beda dari biasanya, aku akan ngasih tahu produk yang enggak akan aku beli lagi. Ya kecuali kalau mereka reformula kali ya. Tapi so far aku udah nyoba berkali-kali dengan berbagai konsep dan berbagai keadaan. Akhirnya tetap aku nggak akan beli produk-produk ini lagi. Aku beli produk ini memang penasaran untuk direview. Dan untuk disclaimer-nya, ini adalah review pribadi di kulit wajah aku, jadi kalau misalnya hasilnya bisa berbeda-beda di setiap orang. Kalau misalnya di antara semua produk yang aku sebutin ini ternyata kalian nggak cocok juga, kalian tulis di kolom komentar. Atau malah dari produk-produk yang aku sebutin ini ternyata salah satunya adalah sunscreen favorit kalian, kalian boleh tulis di kolom komentar dan sebutin dong kenapa produk ini masuk ke dalam list sunscreen favorit kalian. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya yuk! Oke, produk yang sudah pasti nggak akan aku beli lagi, ini adalah produk Viva Sunscreen Foundation Cream. Ini judulnya udah tertera jelas ya, ini sunscreen mengandung UV filter. Alasan aku nggak akan beli lagi karena pertama dia nggak ada tulisan SPF berapa, PA++-nya berapa, jadi dia tidak ada klaimnya. Kalau misalnya baca di description-nya itu cuman tulisannya dia mengandung UV filter. Aku juga udah pernah tes di UV camera dan menurut aku tes hasil UV kameranya tuh agak-agak sedikit meragukan gitu ya. Hasilnya nggak kayak sunscreen chemical, nggak kayak sunscreen physical, dan nggak kayak sunscreen hybrid. So, buat aku produk ini nggak akan aku beli lagi. Walaupun sebenarnya kalau dijadiin base foundation atau base makeup, produk ini cukup enak dan harganya murah 7 ribuan doang gitu ya, dengan isi yang lumayan banyak. Tapi buat aku pribadi, aku mendingan beli sunscreen lain yang memang sudah ada SPF atau PA-nya, atau misalnya kalaupun aku butuh primer atau base makeup, menurut aku masih banyak produk-produk base makeup yang sudah cukup oke daripada ini. Ini agak meragukan sih, walaupun memang brand yang punyanya Viva ya, brand yang sudah legend banget. Produk yang kedua adalah Sunplay Cool. Jadi si Sunplay ini punya dua jenis sunscreen, yang cool sama yang satu lagi aku lupa. Pokoknya warnanya merah. Aku punya dua-duanya, tapi yang merah belum aku cobain, jujur aja. Aku baru coba yang cool ini. Untuk ini tuh sudah ada SPF-nya 50+, PA++++. Perlindungannya udah oke. Terus udah ada perlindungan sinar UVA dan UVB, terus tahan air dan keringat. Yes, buat aku ini cukup oke sih untuk berkegiatan di luar ruangan. Teksturnya juga ringan. Untuk di blendnya dia lumayan gampang. Cuman memang kalau misalnya kalian punya kulit yang sawo matang, kalian masih akan melihat white cast dan kulit wajah kalian akan abu-abu kalau pakai produk ini. Tapi alasan aku nggak akan membeli produk ini bukan karena white castnya, karena sebenarnya masih banyak sunscreen white cast yang sebenarnya aku suka dan masih suka aku pakai. Tapi kalau untuk yang ini aku nggak beli karena pada saat dipakai rasanya kayak balsam. Ini panas banget, ini pedih banget, bener-bener literally kayak balsam. Mungkin maksudnya itu karena ini Sunplay Cool, jadinya itu ada sensasi mint, tapi sensasi mintnya itu udah nggak mint lagi, beneran kayak balsam. Nah, efek balsamnya ini bertahannya berapa lama? Cukup lama sih, kayak 30 menitan sampai 40 menitan tuh masih kerasa gerah dan panas di kulit wajah aku. Aku udah coba produk ini beberapa kali dan hasilnya tetap aku kurang suka sama produk ini. Berikutnya ada sunscreen dari Lanbena. Dia itu ada dua jenis, ada yang ungu dan juga ada yang hijau. Tapi kalau misalnya dipakai, menurut aku perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan. Dia juga SPF-nya sama, SPF 50+, PA+++. Plusnya ada 3 ya PA-nya.
pada saat dipakai, kedua produk ini white cast banget. Jadi kalau misalnya aku pakai produk ini tuh bener-bener muka aku tuh kelihatan banget bedanya. Nggak cuman agak abu-abu, tapi jadi bener-bener abu-abu. Kalau kalian punya kulit wajah yang lebih cerah dari aku atau lebih putih, mungkin kalian akan suka sama sunscreen ini karena hasil akhirnya matte. Tapi kalau buat aku sih nggak, dan aku nggak akan merekomendasikan pakai produk ini untuk kalian yang punya kulit sawo matang. Karena kalau misalnya kalian punya kulit sawo matang, terus kalian pakai produk ini, terus kalian keringetan, itu tuh akan kelihatan ngegaris gitu loh, garis-garis warnanya putih-putih kayak luntur, dan itu hasilnya sama sekali nggak bagus. Aku pernah nyobain juga pakai ini, terus aku timpa pakai bedak yang warnanya lebih gelap, hasilnya nggak bagus, jadinya tuh kayak rancu gitu ya, nggak natural. Jadi buat aku kedua produk ini nggak akan aku beli lagi. Yang berikutnya ini ada sunscreen spray Premier Beauty ya. SPF-nya tuh 30 PA+++. Ini warnanya super putih banget, kayak pilox warna putih. Dan sedikit bocoran, yang sudah pernah mencoba produk ini bukan aku aja. Mama aku udah nyoba, tante aku udah nyoba, adik aku udah nyoba. Terus udah gitu teman-teman aku juga beberapa aku suruh nyoba, dan responnya sama. Sunscreen ini tuh panas dan warnanya bener-bener putih banget kayak pilox. Mungkin bisa sih kalau misalnya kalian mau pakai disemprotin ke tangan terus ditap-tapin gitu, kalian bisa coba. Tapi karena berhubung kulit wajah aku tuh sawo matang, pakai cara apapun warnanya tetap abu-abu dan panasnya panas banget. Ada satu sepupu aku yang nyobain produk ini, menurut dia itu nggak terlalu panas, tapi lebih ke mint. Mungkin sepertinya mirip sama si Sunplay Cool kali ya, si ini tuh. Jadi efek mint yang kebablasan gitu. Warnanya memang luminous white, terus banyak di antara kalian yang komen di TikTok dan Instagram aku bilang bahwa Kak, ini tuh harusnya buat badan loh, bukan buat muka. Nah, masalahnya aku ngelihat ini dipakai di muka itu berdasarkan iklan dari si brandnya, bukan aku sok tahu. Karena biasanya sebelum aku mencoba produk, aku cek dulu directionnya, aku cek dulu kandungannya, dan aku suka ngecek-ngecek iklan-iklan dari si brandnya. Nah, kebetulan iklan yang dipajang sama brand ini di e-commerce resminya itu dipakainya di tangan, yes memang. Terus setelah itu si modelnya pakaiin produknya di muka gitu. Jadi ya menurut aku harusnya aman lah, orang brandnya aja bikin iklan pakai ini di muka. Produk berikutnya ini produk yang Biore UV. Sebelumnya aku suka banget sama sunscreennya Biore yang water gel ya, itu favorit aku banget. Terus mereka ngeluarin si sunscreennya ini kalau nggak salah diproduksinya di Indonesia, makanya harganya lebih murah. Nah, ini adalah sunscreen yang sebenarnya banyak banget pro dan kontranya, karena banyak yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus, ada yang bilang jerawatan. Di antara sunscreen yang aku sebutkan tadi, sunscreen inilah salah satu yang menyebabkan banyak kontroversi. Tapi buat aku pribadi, aku nggak akan beli lagi kedua produk ini karena ini white cast dua-duanya di kulit wajah aku yang sawo matang. Harap digaris bawahi ya, kulit wajah aku memang sawo matang, jadi kalau pakai produk white cast memang nggak cocok. Aku sering banget tuh nerima orang-orang marah gitu ya, ya itu sih salah kamunya aja hitam, ya kulit kamunya aja sawo matang. Ya kan ini namanya review pribadi penggunaan di kulit wajah aku. Kalau misalnya kamu merasa cocok pakai produk ini, ya silahkan lakukan review sendiri. Aku mau menjelaskan sama Amici yang memang punya kulit sawo matang juga. Ini loh hasilnya di kulit wajah aku yang sawo matang. Aku udah nyobain ini pakai moisturizer, aku udah nyobain ini pakai toner yang menghidrasi. Sayangnya kedua produk ini susah di blend di kulit wajah aku. Jadi dia white cast, susah di blend, dan pada saat aku pakai nge-gym dan keringetan, dia luntur yang sampai kayak garis-garis gitu ya. Jadi buat aku ini nggak akan aku beli lagi. Aku masih lebih milih beli sunscreen Biore yang lain. Ini skip sih buat aku. Yang berikutnya produk yang tidak akan aku beli lagi, ini adalah sunscreen dari Makeover Power Skin. Jujur ya, aku tuh salah satu orang yang ngefans sama produk-produk makeover, karena di perjalanan aku belajar makeup, makeover tuh menemani aku dari mulai cara pakai primer, cara pakai cushion, moisturizer, foundation, eyeshadow, pokoknya kayak koleksi aku produk makeover tuh hampir semuanya cocok dan aku suka. Tapi yang ini sih buat aku enggak. Kayaknya produk sunscreen pertama dari Makeover ya, dia tuh SPF-nya 50 PA++++. Perlindungannya sih udah cukup oke, PA-nya juga udah cukup oke, tidak ada white cast-nya.
Di tulisannya sih di sini on all skin tone, bisa dipakai di semua skin tone. Yes, memang benar. Cuman kendalanya di aku ini super greasy parah. Baru dipakai, terus aku diemin 5 menit. Harusnya kan aku nunggu 5 menit itu nunggu supaya si produknya benar-benar ngeset. Biasanya entah jadi matte, pokoknya jadi tidak bergeser sama sekali. Tapi aku pakai produk ini setelah 5 menit, muka aku jadi berminyak, muka aku jadi lengket, dan setelah 15 menit itu makin lengket banget. Bahkan aku tes pakai oil paper tuh minyakannya banyak banget. Padahal kulit aku jarang minyakan sampai kayak gitu. Apalagi kalau pakai sunscreen yang matte, biasanya oil controlnya tuh lebih oke gitu ya. Tapi kalau buat ini bikin aku jadi berminyak banget. Jadi aku nggak akan nyaman pakainya, apalagi kalau misalnya di atasnya harus aku timpa pakai makeup. Jadi untuk makeover yang ini aku minta maaf, aku tidak akan beli lagi. Sunscreen berikutnya yang tidak akan aku beli lagi adalah yang YOU Triple UV Elixir. Produk ini tuh ada sedikit sensasi mintnya. Nah, kalau untuk sensasi mint yang ini tuh agak kalem, nyaman gitu ya, nggak jadi panas atau kayak balsem. Ini cukup oke, cuman satu kendalanya di kulit wajah aku tuh dia peeling parah kayak daki. Setelah dipakai sekitar 20 menitan, itu langsung kerasa kayak daki gitu. Ada white cast-nya. Terus udah gitu pada saat dipakai sih ngeblendnya juga rada cukup susah ya. Dan aku nggak terlalu suka kalau misalnya produk sunscreen yang peeling. Tapi aku ulangin lagi, hasilnya bisa berbeda-beda di setiap kulit orang. Jadi untuk yang ini aku otomatis nggak akan beli lagi walaupun SPF-nya 50+, PA++++. Tapi sunscreen ini juga lumayan banyak yang cocok karena ini tuh hasilnya di beberapa orang jadinya matte, katanya oil controlnya bagus, tapi di kulit wajah aku untuk yang ini tuh enggak karena yaitu peeling tadi. Dan ini tuh salah satu sunscreen pertama yang aku nggak cocok karena mostly banyak sunscreen yang cocok di aku. Biasanya kalau aku ngelakuin review tes sunscreen itu di TikTok, aku selalu nyebutin kelebihan kekurangannya apa, dan aku selalu ngetes entah first impressionnya, terus aku cek ke tempat gym, terus biasanya aku cek untuk reapply, aku cek juga saat dipakai sehari-hari untuk oil controlnya gimana. Nah, untuk produk yang ini sih aku nggak cocok, jadi sayang sekali YOU. Untuk yang ini aku skip, aku nggak akan beli lagi produk ini. Paling segitu dulu videonya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan mengenai produk apapun, kalian bisa juga DM aku di Instagram Jiglicious, S-nya ada 2. Terus sekarang aku punya channel Telegram, dimana di sana aku nge-share tentang tips and tricks skincare, rekomendasi produk yang mungkin nggak aku share di YouTube, di TikTok, ataupun di Instagram. Nah, aku share di channel Telegram aku, linknya aku taruh di description box. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglicious, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!